kasih Bu Bidan. Ya, perkenalkan, saya Bidan Ulia yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya ini dengan Bapak dan Ibu siapa? Ibu Malisa. Ibu Malisa. Terus ini dengan Bapak siapa? Iqbal. Bapak Iqbal. Ibu Malisa umurnya berapa? 27. 27. Terus Bapak Iqbal umurnya 29. 29. Alamatnya dari mana Ibu Bapak? Ngarang. Pengarang ya. Baik. Ada yang bisa saya bantu Ibu dan Bapak? Gini Bu Bidan, kenapa ya untuk beberapa hari ini saya tuh tiba-tiba sering marah, terus tiba-tiba baik hati, maksudnya senang gitu, terus tiba-tiba kalau sendirian sedih. Kayak langsung tiba-tiba gitu aja gitu. Iya, udah tanpa sebab. Coba. Iya Bu, saya perhatiin juga gitu ini istri saya kok akhir-akhir ini sering ajak saya berantem tiba-tiba gitu loh Bu. Ya, jadi di sini di dunia kesehatan itu penyebabnya itu ada dua ya Bu ya. Ada gangguan kesehatan mental, terus ada juga yang penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Nah, sebelumnya di sini apakah Ibu atau Bapak pernah mendengar atau pernah tahu apa itu obat-obatan terlarang atau gangguan kesehatan mental? Nggak pernah ya Bu ya. Nggak pernah Bu Bidan. Baik. Di sini saya akan melakukan penkes atau pendidikan kesehatan tentang gangguan kesehatan mental dan penggunaan obat-obatan terlarang. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Bersedia Bu Bidan. Jadi saya lupa sebutkan tadi ya Bu, Pak, tujuan saya melakukan pendidikan kesehatan ini biar Ibu tahu apa saja dari penyebab atau faktor dari kesehatan gangguan mental itu, terus apa saja obat-obatan terlarang gitu ya Bu ya. Ya Bu Bidan. Jadi di sini apakah Bapak dan Ibu bersedia saya akan melakukan penkes? Bersedia Bu Bidan. Bapak bisa tanda tangan di sini ya Pak ya. Nah, baik. Sebelum saya melakukan penkes, saya tutup pintu terlebih dahulu ya Bu, Pak. Ya Bu Bidan. Permisi. Baik. Di sini saya jelasin yang pertama dulu ya Bu ya. Apa itu pengertian gangguan kesehatan mental? Di sini gangguan kesehatan mental itu merupakan kondisi yang mempengaruhi suasana hati, pikiran dan perilaku kita sendiri gitu ya Bu. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, tiba-tiba tiba-tiba senang, terus tiba-tiba sedih, terus tiba-tiba ngajak bapaknya ribut gitu ya Bu ya. Terus contoh dari penyakit yang menyerang kesehatan mental adalah depresi, terus ada gangguan kecemasan, terus halusinasi atau gangguan kejiwaan, gangguan makan dan perilaku adiktif, seakan di luar kendali semuanya itu ya Bu ya. Ya Bu Bidan. Terus di sini trauma yang membuat gangguan kesehatan mental itu sendiri Bu. Di sini ada beberapa faktor penyebab yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental itu sendiri. Yang pertama itu stres berat untuk waktu yang lama. Misalnya jangan terlalu banyak pikiran Ibu yang bisa menyebabkan stres berat itu sendiri. Terus ada trauma, terus kekerasan pada anak, ada dari faktor genetik, terus kelainan otak, terus ada misalnya dari ekonomi itu sendiri, misalnya kemiskinan atau terlilit utang, itu yang bisa menyebabkan depresi berat, terus bisa menjalar ke kesehatan mental itu sendiri. Terus ada juga kematian orang terdekat, terus lingkungan perumahan yang buruk, misalnya tetangga-tetangganya yang suka banyak-banyak bicara, terus itu yang jadi beban pikirannya Ibu sendiri yang bisa menyebabkan depresi, terus berlanjut ke gangguan kesehatan mental gitu ya Bu ya. Ya Bu Bidan. Jadi bapaknya juga harus jangan terlalu membiarkan ibunya merasa sendirian atau kesepian gitu ya Bu ya. Terus di sini tanda-tanda gangguan kesehatan mental itu sendiri. Terus yang pertama itu merasa sedih seperti yang Ibu bilang tadi, terus bingung atau berkurangnya kemampuan berkonsentrasi, misalnya ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Misalnya
takut atau tanpa sebab yang tentu gitu Bu ya. Terus di sini ada perasaan bersalah, terus perubahan suasana hati. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mengisolasi diri atau merasa kesepian, terus gangguan tidur. Kan biasanya kalau stres berat itu bisa mengganggu gangguan tidur itu sendiri, tidurnya nggak nyenyak karena terlalu banyak yang dipikirkan. Terus di sini gairah seksualnya itu juga bisa berubah, terus rasa marah dan benci yang berlebih, terus sampai yang terakhir itu, sampai yang parah itu keinginan untuk bunuh diri itu. Jangan sampai ya Pak, Bu. Ya bidan. Terus di sini tanda gangguan mental itu kadang-kadang gejala gangguan kesehatan mental itu muncul dalam bentuk masalah fisik juga Ibu, bukan dalam bentuk psikis aja. Jadi dalam bentuk fisik juga ada seperti sakit perut, terus sakit punggung, terus ada sakit kepala atau sakit dan nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Sebagian besar itu penyakit mental tidak bisa membaik dengan sendirinya jika tidak diobati. Nah, karena itu kita harus segera menemui misalnya psikiater atau psikolog jika merasakan gejala yang sudah saya sebutkan tadi ya Bu ya, Pak. Ya bidan. Nah, di sini kita lanjut ya. Yang tadi itu ada yang ingin ditanyakan Ibu atau ada yang kurang jelas? Belum ada. Baik. Kita lanjut ke gangguan pemakaian obat terlarang ya Bu ya. Iya. Nah, kan biasanya kalau obat terlarang itu sudah jelas ya, kalau di pikiran kita itu pasti narkoba atau enggak narkotika gitu ya. Narkotika itu merupakan zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan atau suasana pengamatan atau penglihatan karena kandungan zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat kita. Misal obatnya itu berpengaruh ke susunan saraf otak kita gitu ya Bu ya, yang dapat mengakibatkan ngantuk atau tidur yang mendalam. Terus di situ biasanya ya para pengguna obat itu sendiri menggunakannya dengan cara memasukkan ke dalam tubuh, nah melalui jarum suntik. Terus pengaruhnya itu berupa pembiusan atau hilangnya rasa sakit gitu ya Bu ya. Terus di sini gangguan pemakaian obat terlarang jenis, nah misalnya ada jenis-jenisnya lagi nih Bu obat terlarang itu. Nah ini jenisnya itu nafza. Nah nafza ini merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah semua istilah ini umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba merupakan senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Nah tapi ini nggak semuanya dipakai untuk pasien ya Bu ya. Jadi ada penyakit tertentu yang menggunakan jenis tadi itu. Terus di sini gangguan pemakaian obat terlarang jenis selanjutnya itu ada psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Terus di sini ada juga gangguan pemakaian obat terlarang jenis ganja. Tadi kan ada psikotropika, terus ada apa lagi? Nafza. Terus nah ini selanjutnya yang ketiga itu ganja Ibu ya, jenis ganja. Ganja ini berasal dari tanaman. Nah biasanya kalau ganja itu berbentuk tanaman. Terus tanaman merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Nah tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan bertumbuh subur di daerah tropis. Nah membuat pemakainya mengalami euforia atau terasa senang yang berkepanjangan. Misalnya kayak Ibu tadi itu senang tanpa sebab gitu Bu ya, tiba-tiba merasa senang aja tapi nggak ada sebabnya gitu. Terus ada 3 jenis ganja, itu ada yaitu cannabis sativa, cannabis indica, terus ada yang terakhir itu cannabis ruderalis. Terus di sini ada pengguna ganja dalam dosis yang rendah gitu Bu ya, akan menyebabkan atau mengalami hilaritas atau berbuat gaduh tanpa sebab. Terus mengalami euforia yang seperti saya sebutkan tadi, terbahak-bahak tanpa henti atau merasa senang tanpa sebab. Terus mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Terus ada kemudian
kurangnya daya ingat, misalnya sering lupa. Terus di sini pada dosis tinggi bisa menyebabkan berdampak pada ilusi, terus delusi, misalnya sering berhalusinasi ya Bu ya. Nah selanjutnya tadi kan saya sudah jelasin ya penggunaan penyebab penggunaan ganja dalam dosis rendah, terus ada penggunaan ganja dalam dosis tinggi. Nah di sini bahaya penyalahgunaan ganja secara teratur dan berkepanjangan itu kan berakibat fatal berupa radang paru-paru, terus iritasi dan pembengkakan saluran nafas. Jadi nggak hanya psikisnya saja yang terserang, tapi udah organ dalam tubuhnya itu udah terkena gitu ya Bu ya. Pak jangan merasa tidak dianggap ya Pak ya. Terus di sini lalu kerusakan aliran darah koroner yang berisiko menimbulkan serangan nyeri dada, ada terkena kanker, terus menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit. Terus gangguan psikis berakibat menurunnya kemampuan berpikir, terus membaca, berbicara, berhitung dan bergaul. Terus di sini kecenderungan menghindari kesulitan dan menganggap ringan semua masalah, terus tidak memikirkan masa depan dan tidak memiliki semangat untuk hidup lagi. Terus bila dibayangkan betapa menggunakan penyalahgunaan ganja itu menghentikan seorang pecandu ganja itu tidak mudah. Jadi ibu sama bapak jangan coba-coba ya. Iya Bu, dia nggak berani juga. Terus di sini yang selanjutnya itu ada jenis obat terlarang yang disebut dengan sabu atau amfetamin. Nah di sini ada apa saja gangguan pemakaian? Saya jelasin terlebih dahulu ya. Amfetamin merupakan suatu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Terus biasanya amfetamin ini memiliki banyak efek Ibu Pak. Stimulan diantaranya meningkatkan aktivitas dan gairah hidup, menurunkan rasa lelah, terus meningkatkan mood, meningkatkan konsentrasi, menekan nafsu makan dan menurunkan keinginan untuk tidur. Terus di sini efek lain yang ditimbulkan dari pemakai amfetamin tadi atau sabu adalah pemakai merasa nyeri, terus demam, terus otak sulit berpikir dan berkonsentrasi, berangsur-angsur membangkitkan kegelisahan luar biasa dan memicu tubuh untuk bekerja melampaui batas. Soalnya kan biasanya seringnya kalau artis-artis itu menggunakan narkoba kan dia kadang-kadang kan nggak tidur, terus syuting kerja kan. Nah itu kenapa dia mengkonsumsi narkoba kan gitu, untuk memicu tubuh untuk bekerja melampaui batas. Terus di sini, nah ketika efek yang ditimbulkan dari amfetamin atau sabu itu melemah, terus tubuh ini memberikan sinyal bahwa tubuh membutuhkan senyawa-senyawa itu lagi, makanya jadi pecandu, terus sehingga nanti berakibat ke psikis dan anggota tubuh menjadi penyakit gitu ya Pak ya. Terus di sini cara yang paling umum dalam menggunakan amfetamin adalah dihirup melalui tabung. Nah biasanya kan jenis obat-obatan atau enggak diminum kayak pil gitu. Nah ini sepertinya dihirup ya Bu ya. Terus dari efek amfetamin termasuk rasa kesejahteraan dan membuat seseorang itu merasa lebih percaya diri. Terus perasaan ini bisa bertahan sampai 12 jam. Terus di sini ada faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu faktor pribadi, misalnya ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, terus kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri dan tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, terus ingin mencoba. Kadang ingin tahu sama ingin mencoba itu yang berlebihan itu juga bahaya ya. Jadi misalnya pengen coba gimana ya rasanya ini, gimana rasanya obat-obatan ini, jadi itu nggak baik juga yang berlebihan. Terus dan mengalami tekanan jiwa sehingga tidak memikirkan sebab dan akibat di kemudian hari. Terus ketidaktahuan akan bahaya narkoba itu sendiri. Terus di sini yang kedua itu ada dari faktor keluarga. Nah penyebab yang bersumber dari keluarga, orang tua, salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba, tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua misalnya, atau enggak dari suami gitu ya. Terus terus di sini ada dari faktor lingkungan. Terus di sini ada lingkungan keluarga, misalnya hubungan ayah dan ibu yang retak, misalnya
hubungan suami sama istrinya lagi retak gitu, terus komunikasi yang kurang, terus kurangnya rasa hormat antara anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang itu terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Terus di sini ada lingkungan sekolah. Nah ini sebenarnya untuk anak ya, tapi kita bisa buat ibu sama bapak nanti untuk anaknya nanti. Misalnya lingkungan sekolahnya itu juga berpengaruh. Misalnya sekolah yang kurang disiplin, terus terletak dengan tempat hiburan, atau kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif. Terus ada juga yang mempengaruhi lingkungan teman sebaya. Terus adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya sangat mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompok, sehingga individu yang ada dalam kelompok dapat mempengaruhi teman itu sendiri. Misalnya temannya itu juga berpengaruh. Misalnya temannya nanti pengguna narkoba terus bergaul lagi misalnya sama anak atau anaknya ibu sama bapak, itu juga bisa mendorong untuk anaknya itu juga mengkonsumsi narkoba juga gitu ya. Terus di sini dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kehidupan sosial itu. Terus dampak penyalahgunaan dunia narkoba itu sangat erat kaitannya dengan kriminalitas, pencurian, terus korupsi sampai manipulasi. Nah, demi narkoba itu tidak jarang kan seorang anak itu sampai membunuh ayah sampai ibunya itu untuk membelinya. Itu udah berita, itu udah kayak gitu terus ya. Iya benar Ibu. Terus di sini penyalahgunaan narkoba tak memandang jenis kelamin. Nah, bisa jadi kan anak-anak, terus perempuan ataupun laki-laki. Terus di sini semua orang punya kemungkinan untuk terjerumus dalam narkoba itu sendiri. Jadi hati-hati ya. Diawasi juga semua keluarganya termasuk anaknya. Terus di sini penyalahgunaan narkoba pada wanita jauh menimbulkan efek yang lebih serius lagi. Terus di sini 7% penyalahgunaan narkoba pada wanita mengaruh pada masalah fisik dan seksual menurut riset atau menurut para ahli ya Bu ya. Ya Bu. Terus di sini selanjutnya terus di sini kita lanjut ya Bu ya, dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis. Di sini dampak penyalahgunaan narkoba itu bukan saja untuk hanya berdampak pada merosotnya psikis dan kualitas manusia, tetapi juga meningkatkan jumlah angka kriminalitas. Terus di sini fungsi otak dan perkembangan normal remaja terganggu, terus mulai dari ingatan, perhatian, persepsi, perasaan, dan perubahan pada motivasinya. Terus di sini selanjutnya ada menimbulkan ketergantungan, terus overdosis dan gangguan pada organ tubuh seperti hati, ginjal, paru-paru, pokoknya yang sudah saya sebutkan tadi ya Bu ya. Ya Bu bilang. Ya. Terus di sini selanjutnya ada perubahan pada gaya hidup dan nilai-nilai agama, sosial, budaya, terus misalnya tindakan asusila, asosial bahkan antisosial, lebih cenderung menutup diri. Terus di sini selanjutnya akibat jarum suntik yang tidak steril, terus dapat terkena penyakit yang lebih parah lagi, HIV, AIDS, terus radang pembuluh darah, terus hepatitis B dan C serta tuberkulosa. Nah, terus di sini narkoba juga dapat menyebabkan gangguan kepribadian narkistik, gangguan histonik dan sebagainya. Terus di sini penyebabnya itu juga bisa menyebabkan kerja lamban dan ceroboh, terus sering tegang dan gelisah, terus hilang rasa percaya diri, terus apatis, penghayal, misalnya lebih halusinasi lagi, terus penuh curiga, terus sikapnya itu lebih menjadi ganas dan tingkah lakunya itu lebih brutal lagi, terus sulit berkonsentrasi, terus perasaan kesal dan tertekan. Yang terakhir itu ada cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan sampai yang lebih parah itu sampai bunuh diri ya Bu ya. Ya Bu. Jadi bagaimana Ibu, Bapak, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Jelas ya. Belum ada yang ditanyakan. Ada ya. Untuk evaluasi sedikit ya Bu ya tentang apa yang saya sampaikan tadi. Ya, Jadi gimana? Bapak atau Ibu? Oh Bapak saya ya. aja Bu ya. Ya. Tadi Ibu Bidan bilang kan ada
ciri-ciri gangguan kesehatan mental. Iya, iya. Sama seperti yang dialami sama istri saya. Iya. Kadang-kadang marah, Ngajak kadang-kadang ribut, ya, iya. berantem seperti Iya. itu. Terus jangan lupa juga jangan dibiarin sendirian Iya. ya. Takutnya nanti dia bunuh diri. Kasih sayangnya itu jangan, pokoknya perhatiannya harus lebih lagi ya, kayak Tuh dengerin tuh. ya, sabar ya Bu. Ya, Bu. Nah, saya rasa bapak sama ibunya sudah mengerti apa yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi sudah lagi ya, tadi namanya Ibu Malisa, terus Bapak Iqbal, dia umurnya 27, 29, dan Nyaran ya. Ya Bidan. Baik, nanti kalau ada apa-apa, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada keluhan lain, ibu sama bapak bisa datang ke sini lagi. Misalnya nanti kalau gejalanya lebih parah lagi, dianjurkan lagi ke psikolog lagi ya. Ya Pak, Bu. Bidan. Ya. Makasih ya Bu ya. Ya, terima kasih. Pamit ya Bu. Ya, hati-hati di jalan Ya. Pak, hati-hati jalan Bu. Ya, Bu. Mari Bu. Cepat sehat Assalamualaikum. Ibu.